Halo, saudara-saudara. Kita jumpa di kanal ini. Saya akan menyampaikan ketentuan UAS tahun 2024 mata kuliah pemerintah nasional, petunjuk ujian akhir semester tahun 2024 dalam mata kuliah pemerintah nasional kelas 7 tahun 2024. Saya sebagai pengampu ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan ketentuan UAS. Setiap peserta kuliah mempelajari dan memedomani secara seksama petunjuk ini supaya terhindar dari kemungkinan keliru dalam menyampaikan pekerjaannya. Pokok ketentuan ini memuat format UAS, ya, terdiri atas pertanyaannya, jawaban istilah. Jawaban bersumber dari materi yang pernah kita diskusikan, pernah saya sampaikan, bab 1 hingga bab 7 materi kuliah ini. Pekerjaan dalam rangka UAS ini bersifat individual, dikerjakan tentu saja setiap peserta kuliah secara mandiri, tidak keroyokan, tidak rombongan. Pada pokoknya setiap peserta kuliah menjawab 2 pertanyaan dalam format isai, ya, jawaban isai dari 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah pertanyaan umum. Sama pertanyaan untuk setiap peserta kuliah. Apa pertanyaannya? Apa yang dimaksud dengan kehendak rakyat menjadi dasar kekuasaan pemerintah? Deklarasi Hak Asasi Manusia menggariskan bahwa setiap pemerintahan baru memiliki otoritas untuk menjalankan pemerintahnya tadi jika berdasarkan kehendak rakyat. Dasarnya begitu. Berikutnya, apakah sah jika ada pejabat kepala daerah yang diangkat tanpa melalui pilkada berdasarkan poin A di atasnya itu? Jelas ya? Apakah apakah sah jika ada pejabat kepala daerah yang dilantik padahal dia tidak memiliki mandat yang berasal dari rakyat melalui pemilu? Yang kedua, pertanyaan tematik. Masing-masing peserta berbeda-beda. Apa saja pertanyaannya? Silakan periksa pada lampiran di akhir saya menyampaikan ketentuan ini. Dengan demikian, setiap peserta kuliah memperoleh akan memberi 2 jawaban dalam bentuk isai. Kedua jawaban isai di atas ditulis, dicantumkan di kolom komentar unggahan kanal ini. Ya, jelas. Jangan lupa di bagian awal atas jawaban terlebih dahulu Anda tulis nama dan kelas. Gitu. Dan tidak perlu Anda mencantumkan NIM karena NIM itu tidak relevan juga di sini. Nah, panjang tulisan antara 2 hingga 4 paragraf atau silakan Anda sesuaikan kehendak peserta kuliah, namun perlu saja memperhatikan kapasitas ruang kolom komentar. Pengalaman bertahun-tahun memanfaatkan kanal ini tidak pernah ada masalah ya terkait dengan panjangnya. Tapi kalau Anda tulis 5 halaman dalam satu spasi ya tentu akan punya konsekuensi. Nah, perlu saya tegaskan, tugas peserta kuliah adalah menulis isai jawaban ya. Jawaban dari pertanyaan dan atau memberi tanggapan, pandangan atau pendapat serta mengembangkannya sedemikian rupa menurut improvisasi, kreasi, karsa, dan cipta masing-masing. Itu ya, belajarlah menulis isai, karena sukses orang itu kan hanya ditentukan dari 2 hal.
kemampuan dia menulis, dan yang kedua adalah kemampuan dia berbicara di depan umum, public speaking. Tetapi yang paling bagus adalah memadukan dua-duanya. Nah, kendati setiap pertanyaan sumber jawabannya ada di materi bab 1 hingga bab 7, saya membuka kesempatan buat Anda untuk merujuk sumber di luar materi kuliah yang pernah diajarkan sepanjang relevan dengan topik bahasan. Tentu saja, ya, tidak hal-hal lain ya, sesuai relevan. Setelah mantap ya, Anda sudah menulis esai jawaban, silakan jawaban diunggah di kolom komentar seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, jawaban saudara ditunggu paling lama hari Ahad 16 Juni 2024 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Jika jawaban esai melewati tenggat atau batas waktu yang telah ditentukan itu, maka saya akan mengurangkan poin penilaian. Oke. Nah, perlu Anda tahu mesin eh, kanal ini merekam lalu lintas informasi mengenai pengiriman unggahan dalam hitungan, ada detiknya, ada menitnya, ada jamnya, hingga hingga hari ya pengunggahan. Jadi kalau Anda terlambat ya akan terlacak, terekam jejaknya di situ ya. Oke, setiap peserta kuliah mengerjakan secara mandiri ya, akan tugas esai ini mandiri. Dilarang melakukan kecurangan, plagiarisme, copy paste atau perbuatan tercela dan manipulatif lainnya. Itu tidak boleh ya. Peraturan rektor menggariskan pengenaan sanksi bagi pelanggarnya. Sanksi paling berat buat saya adalah membatalkan hasil pekerjaan esai. Kalau Anda di drop jawabannya, sama saja Anda tidak berhak untuk menerima penilaian. Artinya mata kuliah Anda gagal ya. Kuliah Anda di materi ini semester ini gagal. Nah, penilaian hasil pekerjaan esai jawaban ini teman-teman ya, itu akan dirangkaikan dengan pemberian hasil penilaian tugas memberi komentar bab 1 hingga bab 7. Sekarang sudah ditutup ya. Serta resum 2 kali kuliah dosen tamu dari MK maupun dari KPU RI, kebetulan ketuanya yang datang. Demikianlah ketentuan ini disampaikan supaya dipedomani oleh setiap peserta kuliah. Nah, kita masuk ke lampiran saja. Nah, di lampiran ini ada satu kolom nomor, kedua kolom nama mahasiswa peserta kuliah, kolom ketiga adalah tema. Tema adalah pertanyaan yang harus Anda jawab. Nah, yang nomor pertama ada Rafliza Zikri Ar-Rafi. Ya, silakan tengok di sebelah kanan. Demikian juga Naura ada di posisi kedua. Silakan juga dilihat pertanyaannya. Keempat, kelima, keenam, tujuh, delapan, sembilan. Arifia Mutmainah Rama juga ada juga periksa pertanyaan yang ada di kolom sebelah kanan. Kemudian ada nomor 10 Malva, lalu nomor 11 Juliani, hingga 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20 Rasyakir Amortiwa. Ini ada di antara 10 hingga 20. Lanjutnya 21 hingga 28 tertera di situ nama-nama mahasiswa bersama dengan tema yang harus Anda jawab ya, tanpa saya harus mengulang lagi. Berikutnya 29 hingga 36. Di 39 ada Amira Cahya, Habib dan seterusnya sampai ke
36. Lalu 37 hingga 43. 37 ada I Gusti Ayu Desta, ada 43 ya. Apa? 43 Wiyarta Andika Pangestiti. Lihat untuk semuanya tengok sebelah kanan sesuai dengan pertanyaan. Yang berikutnya 44 Putri Anjaini. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 Sabrila Rustika. Perhatikan pertanyaannya di sebelah kanan. Lalu ada Erlina Chelcicilia. Ya, 53 ada Anang, 55 hingga 60. Di 60-nya ada Zunaidi Ishak. Nah, gitu. Sampai di sini aja teman-teman ya. Selamat mengerjakan, selamat bertugas mengerjakan materi kuliah ini.